Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, NIM 51701111067. Di sini kelompok kami membahas tentang wawasan Nusantara, dampak COVID-19 di Indonesia. Wawasan Nusantara tentang dampak COVID-19. COVID-19 saat ini sedang menyerang Indonesia di berbagai sektor, seperti sektor perekonomian, sektor pariwisata, sektor penerbangan, sektor usaha, sektor pekerjaan. Banyak sektor-sektor di Indonesia mengalami penurunan drastis, tetapi ada beberapa sektor yang meningkat persenan pemasukannya, yaitu sektor kesehatan, sektor telekomunikasi, dan sektor penyedia bahan pokok. Pengertian dari desain poster kelompok kami adalah poster pendidikan dengan mengambil tema wawasan Nusantara terhadap dampak COVID-19 di Indonesia. Desain total melambangkan sektor-sektor yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Gambar di poster kami tentang sektor-sektor yang terdampak seperti ikon virus corona memegang lambang rupiah, artinya ekonomi Indonesia ada di tangan corona. Ikon dolar dengan statistika naik, artinya sedang menguatnya dolar Amerika. Ikon grafik saham dengan statistika menurun, artinya sedang turunnya saham di Indonesia. Ikon anak duduk di depan laptop, artinya karena pandemi corona saat ini semua tingkat pendidikan dilaksanakan secara online. Ikon dua wisatawan diartikan sebagai lambang wisata dengan sektor pariwisata juga terdampak akibat pandemi. Ikon kartun memegang teropong dengan tulisan job, artinya karena pandemi ini banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan sehingga banyak pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Saya Grace Yunantasya Virgia, NIM 51704111118. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi melemah. Seperti yang kita tahu, perekonomian Nusantara saat ini sedang menurun karena adanya pandemi COVID-19 ini. Namun, tanpa adanya upaya sigap dari pemangku kepentingan Nusantara untuk menyelamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian Indonesia tidak akan pernah datang. Optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemi COVID-19 ini dapat diatasi, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat diselesaikan. Jadi kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk secara bersama-sama mengalokasikan sumber daya secara optimal menangani masalah kesehatan ini akan sangat menentukan jalannya roda perekonomian Indonesia ke depannya. Yang kedua adalah rupiah melemah terhadap dolar. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika ini dapat dilihat dari nilai tukarnya yang mencapai 16.165 rupiah per 1 dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, angka tersebut sudah dipastikan sangat melemah dibandingkan dengan angka sebelumnya, yaitu 15.712 rupiah per dolar Amerika. Yang ketiga adalah saham turun. Pada penutupan perdagangan saham hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 misalnya, IHSG ditutup anjlok sebesar 138,78 poin atau 3,11% ke posisi 4.317,96. Jika dihitung dalam 1 bulan terakhir, IHSG sudah melemah sebesar 26,96%. Saking parahnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI mendadak sontak menghentikan perdagangan saham sementara atau trading hold. Langkah mendadak demi menjaga pasar. Yang keempat adalah pendidikan dilakukan secara online dan di rumah. Anak Indonesia menyampaikan persepsi dan harapan mereka terkait belajar di rumah akibat COVID-19 ini. Persepsi ini dihimpun dalam survei Ada Apa Dengan COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau P3A. P3A menambahkan, 58% anak memiliki perasaan yang tidak menyenangkan selama menjalani kebijakan belajar di rumah ini. Sedang 38% anak berpendapat bahwa sekolah belum memiliki program yang baik dalam menerapkan kegiatan belajar di rumah. Jadi hampir anak-anak susah melakukan kegiatan belajar di rumah ini dengan fasilitas yang kurang memadai dan ketidaksiapan pihak sekolah dalam penyelenggaraan belajar di rumah ini. Nama saya Syahrul Rashmad Ramadan, NIM 51704111090. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Masuk ke sektor pariwisata tumbang. Sejak adanya instruksi menjaga jarak dan larangan beraktivitas di luar rumah, sektor pariwisata menjadi anjlok. Bahkan kelesuan itu sudah dirasakan pada awal Maret 2020 lalu. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif corona COVID-19.
Masuk ke sektor pekerja banyak yang di PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat data dari tanggal 9 April 2020, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK mencapai 1,2 juta, di mana penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan di berbagai sektor. Fakta-fakta akan PHK di tengah wabah virus corona. Contohnya, THR pekerja tahun ini terancam tidak ada ataupun bisa jadi dicicil. Bantuan ekonomi pemerintah dinilai kurang untuk menghidupi keluarga dan perlu diperluas. Dan sampai sekarang, pemerintah berupaya membuat lapangan kerja dengan cara program Kartu Prakerja yang dinilai tidak efektif juga oleh masyarakat. Jadi, masuk ke penyampaian pesan. Kita sadar bahwa selalu ada pelajaran berharga bagi kehidupan kita di balik setiap peristiwa yang kita lalui. Begitu juga dengan epidemi corona ini. Kita tidak berdaya oleh sesuatu yang amat kecil ukurannya. Selain itu, sektor-sektor yang sering kita banggakan ikut ambruk, lantas apa yang dapat kita sombongkan? Ketika banyak orang mulai lupa dengan keberadaan Tuhan, virus corona hadir sebagai bagi kita semua agar kita kembali pada jalan yang benar. Dan juga, setelah peristiwa ini terjadi, orang-orang mulai peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat. Sadar atau tidak sadar, waktu bersama dengan keluarga menjadi lebih banyak. Kadang saling menjaga antara anggota keluarga satu sama lain. Demikian pula wabah COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi global. Bukan semata wabah yang hanya dilihat dari sektor kesehatan, tetapi terkait dengan semua sektor bidang kehidupan.